Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desmond Savitri, NIM 2022-2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang telah saya review dengan judulnya yaitu Performance Evaluation of the LoRa Protocol in the Context of Smart Meter. Jurnal yang dibuat oleh Muhammad Nauman Raffi dan Muhammad Mas. Di sini ada pendahuluan, yaitu kita akan bacakan. Dalam beberapa tahun terakhir, penerapan smart meter sebagai pengganti meter analog tradisional semakin luas, terutama berkat kemampuannya dalam menyediakan fitur automated meter reading atau AMR dan advanced meter reading infrastructure atau AMI. Fitur-fitur ini memungkinkan membaca konsumsi energi secara otomatis serta pelaporan data secara real time kepada konsumen dan penyediaan layanan, sehingga meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam manajemen energi. Namun, implementasi smart meter mengalami tantangan signifikan dalam hal konektivitas, di mana teknologi konvensional seperti jaringan seluler dan power line communication atau PLC dinilai kurang efisien untuk transmisi data berdaya rendah dengan jangkauannya yang luas. Meskipun Anda memiliki biaya operasional tinggi dan konsumsi daya yang besar, sementara PLC terbatas pada area tertentu dan rentan terhadap interferensi. Oleh karena itu, diperlukannya solusi yang alternatif untuk mampu mengatasi keterbatasan ini. Salah satunya adalah dengan teknologi Low Power Wide atau Low Power Wide Area Network atau LPWAN, seperti LoRaWAN. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kinerja protokol LoRa dalam konteks smart meter dengan fokus kepada parameter seperti kekuatan sinyal, rasio sinyal terhadap DRAM atau SNR, dan tingkat kesalahan paket atau PER dalam berbagai skenario indoor dan outdoor. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis untuk optimasi jaringan LoRaWAN guna mendukung implementasi smart meter yang lebih efisien dan ekonomis. Kemudian yang akan saya bahas yaitu ada permasalahan. Yang pertama ada keterbatasan teknologi konektivitas atau konektivitas existing. Kedua, tantangan kinerja LoRaWAN pada lingkungan fisik. Yang ketiga, regulasi Eropa yang membatasi fleksibilitas. Yang keempat ada trade-off antara data rate atau DR dan latensi dan komunikasi daya. Yang kelima ada masalah keamanan jaringan. Yang keenam ada kapasitas jaringan terbatas untuk skala massal. Dan ini merupakan permasalahan yang telah saya simpulkan berdasarkan jurnal yang telah direview. Kemudian ada pun metode penyelesaian dari permasalahan tersebut. Yang pertama ada optimasi parameter transisi. Ada di sini dengan menggunakan adaptive data rate (ADR) disesuaikan dengan spreading faktornya SF dan daya transmisi otomatis berdasarkan jarak node gateway. Adapun antena 3 dBi, seperti yang kita tahu, antena merupakan penguat sinyal dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Kemudian yang kedua ada mitigasi batasan regulasi Eropa, yaitu dengan memultikan mapan saluran yang bisa digunakan dalam pengiriman paketnya. Kemudian ada manajemen duty cycle 1%, yaitu prioritas pengiriman pilot kecil, yaitu prioritas pengirimannya dengan skala yang kecil. Kemudian yang ketiga ada penguatan keamanan atau OTAA agar ganti ABP untuk kunci dinamis. Kemudian ada enkripsi AIS ber128. Yang keempat ada peningkatan kapasitas jaringan, yaitu multi gateway, menambahkan gateway yang jaringan setiap jarak 1 hingga 2 km. Kemudian ada edge computing. Yang kelima ada adaptasi lingkungan fisik indoor dan outdoor. Di sini kita bisa menaruh router bisa di indoor untuk yang dalam rumah dan outdoor untuk yang di luar rumah. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Penelitian ini menunjukkan LoRaWAN efektif untuk smart meter dengan beberapa temuan kunci. Pengujian indoor membuktikan gain antena 3 dBi optimal RSSI 80 dBm hingga minus 90 dBm, sementara struktur beton di ruang tanah
di ruang bawah tanah menurunkan sinyal hingga minus 120 dBm. Trade-off jelas terlihat antara DR tinggi SF7 latensi 2 detik dan DR rendah dengan SF12 per 0%. Di lingkungan outdoor, jangkauan pencapaian 1,7 km dengan per 0%, tetapi terhalang bangunan meningkat per hingga 38%. Di sini kita bisa untuk melihat yaitu jangkauan sinyal itu masih terhalang dengan bangunan-bangunan yang lebih tinggi. Adapun satu gateway 8 saluran mampu menangani 1440 knot per hari, namun membutuhkan ACK mengurangi kapasitas 50%. Konfigurasi terbaik adalah daya 14 dBm plus gain 3 dBi dengan kelas C LoRaWAN yang menerima 50% lebih banyak ACK. Atau penelitian ini menyimpulkan LoRaWAN layak digunakan dengan optimasi parameter spesifik lokasi dan arsitektur hierarkis untuk mengatasi keterbatasan duty cycle 1% dan trade-off performa. Kemudian, adapun kesimpulan dari penelitian ini, yaitu kesimpulan penelitian ini membuktikan bahwa LoRaWAN merupakan solusi yang layak untuk aplikasi smart meter, meskipun memerlukan optimasi parameter tertentu. Hasil pengujian menunjukkan bahwa konfigurasi optimal meliputi gain antena 3 dBi, daya transmisi 14 dBm, dan pemilihan data rate DR yang disesuaikan dengan jarak dan lingkungannya. SPF7 untuk latensi rendah dan SPF12 untuk jangkauan yang jauh. LoRaWAN mampu menjangkau 1,7 km di outdoor dengan per 0%, tetapi kinerjanya menurun di lingkungan indoor karena penghalangan beton. Kapasitas jaringan bergantung pada jumlah saluran, di mana satu gateway atau 8 saluran dapat menangani ribuan smart meter meskipun batasan duty cycle-nya 1%. Membatasi frekuensi transmisi, keamanan dijamin melalui OTAA dan enkripsi AES per 128. Sementara kelas C LoRaWAN lebih unggul untuk aplikasi real-time. Secara keseluruhan, LoRaWAN menawarkan solusi hemat biaya dan scalable untuk smart meter, asalkan didukung oleh perencanaan jaringan yang matang dan adaptasi terhadap kondisi lingkungan. Baik, itu merupakan presentasi yang telah saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.